asam nukleat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya Firmalia Herliani, saya Mirani Fitri Syamsi, saya Fadila Saragi. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi DNA pada makhluk hidup. Prosedur proyek 1. Cari dan pahami materi asam nukleat, percobaan Griffith dan percobaan Matthew Michelson dan Franklin Stahl. 2. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Materi singkat. Biomolekul asam nukleat terdiri dari asam deoksiribosa, DNA, dan ribonukleosa, RNA. Biomolekul DNA dan RNA dibentuk dari mononukleotida. Mononukleotida dibentuk oleh gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Basa nitrogen pada DNA terdiri dari dua golongan yaitu purin dan pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri atas sitosin dan timin. Basa nitrogen pada RNA sama seperti basa nitrogen pada DNA, hanya basa timin pada DNA diganti dengan urasil, sedangkan gula 2-deoksiribosa pada DNA diganti dengan gula ribosa pada RNA. Molekul DNA merupakan polimer nukleotida yang dibentuk oleh mononukleotida melalui ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester memanjang dari arah 5 ke 3 molekul DNA, merupakan heliks ganda yang dihubungkan melalui ikatan hidrogen antara heliksnya. Ikatan hidrogen ini terbentuk dari pasangan-pasangan basa DNA, yaitu basa adenin berikatan dengan hidrogen dengan basa timin dan basa sitosin yang berikatan dengan hidrogen dengan guanin. DNA terdiri dari molekul yang disebut dengan nukleotida. Nukleotida memiliki 3 komponen yaitu gugus fosfat. Gugus fosfat ini terdiri atas gula ribosa dalam kasus RNA atau deoksiribosa dalam kasus DNA dan basa tunggal yang mengandung nitrogen. Salah satu contoh bagian tubuh yang dapat menjadi alat tes DNA pada manusia itu melalui kuku dan rambut. Kuku dapat digunakan sebagai tes DNA karena mengandung DNA dari sel-sel kulit yang tumbuh di bawahnya. DNA ini dapat diekstraksi dan dianalisis di laboratorium. Sedangkan rambut dapat dijadikan sebagai tes DNA karena mengandung DNA yang terdapat pada folikel rambut. Asam nukleat. Friedrich Nietzsche pertama kali mengidentifikasi apa yang disebut dengan nuklein di dalam sel darah putih. Istilah nuklein kemudian diubah menjadi asam nukleat dan akhirnya menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA. Asam deoksiribonukleat atau DNA ini merupakan polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik. Pada polimer DNA mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintetis protein, pertumbuhan sel, dan berreproduksi. Fungsi utama dari biomolekul DNA adalah pembawa sifat keturunan. Fungsi utama RNA adalah sebagai alat untuk sintetis protein. DNA terdiri dari serangkaian nukleotida dan setiap nukleotida memiliki 3 komponen. Gugus fosfat, gula ribosa dalam kasus RNA dan deoksiribosa dalam kasus DNA dan basa tunggal yang mengandung nitrogen. Terdapat 2 kategori dasar basa nitrogen, purin adenin dan guanin masing-masing dengan 2 cincin yang menyatu dan pirimidin, sitosin, timin, dan urasil masing-masing dengan 1 cincin. Selanjutnya, sekarang diterima secara luas bahwa RNA hanya berisi A, G, C, dan U tanpa T, sedangkan DNA berisi A, G, C, dan T tanpa U. Asam nukleat, senyawa induk dari basa pirimidin dan purin dari nukleotida dan asam nukleat menunjukkan konvensi penomoran. Atom karbon dan nitrogen dalam struktur induk secara konvensional diberi nomor untuk memudahkan penamaan dan identifikasi banyak senyawa turunan. Basa nukleotida bergabung secara kovalen pada N1 pirimidin dan N9 purin dalam ikatan N-beta glikosil dengan ujung karbon pentosa dan fosfat diesterifikasi pada 5 karbon. Ikatan N-beta glikosidik dibentuk dengan menghilangkan unsur-unsur air, gugus hidroksil dari pentosa, dan hidrogen dari basa, seperti dalam pembentukan ikatan O-glikosidik. Baik DNA dan RNA
mengandung dua basa purin utama yaitu adenin dan guanin, dan dua pirimidin utama. Dalam DNA dan RNA, salah satu pirimidin adalah sitosin, tetapi pirimidin umum kedua tidak sama di keduanya, yaitu timin dalam DNA dan urasil dalam RNA. Hanya kadang-kadang timin terjadi pada RNA atau urasil dalam DNA. Asam nukleat memiliki dua jenis pentosa, yaitu unit deoksiribonukleotida atau DNA berulang mengandung 2 deoksi-D-ribosa dan unit ribonukleotida atau DNA mengandung D-ribosa. Dalam nukleotida, kedua jenis pentosa berada dalam bentuk furanosa atau cincin beranggota 5 tertutup. Semua ikatan fosfodiester dalam DNA dan RNA memiliki orientasi yang sama di sepanjang rantai, memberikan setiap unit asam nukleat linear polaritas spesifik dan ujung 5 aksen dan 3 aksen yang berbeda. Orientasi 5 aksen ke 3 aksen untai asam nukleat mengacu pada ujung untai, bukan orientasi ikatan fosfodiester yang menghubungkan nukleotida penyusunnya. Pada tahun 1928, ahli bakteriologi Inggris Frederick Griffith melakukan serangkaian percobaan menggunakan bakteri Streptococcus pneumoniae dan tikus. Griffith tidak mencoba mengidentifikasi materi genetik, melainkan mencoba mengembangkan vaksin untuk melawan pneumonia. Dalam eksperimennya, Griffith menggunakan 2 strain bakteri terkait yang dikenal dengan strain R dan strain S. Strain R ketika ditumbuhkan dalam cawan Petri, bakteri strain R membentuk koloni atau rumpun bakteri terkait yang memiliki tepi yang jelas dan penampilan yang kasar, karenanya disingkat R. Bakteri strain R bersifat non-virulen, artinya tidak menyebabkan penyakit saat disuntikkan ke mencit atau mencitnya tetap hidup. Replikasi DNA mengikuti semi konservasi pada 1958 oleh Michelson dan Stahl. Hasil mereka menunjukkan bahwa kromosom atau sekarang diketahui sebagai bagian dari seuntai dari double helix DNA Watson-Crick. Nah, dari daerah kolon yaitu E. coli adalah replikasi semi konservatif. Replikasi semi konservatif berarti bahwa bila ulir DNA yang beruntai ganda direplikasi, setiap dari kedua ulir DNA yang beruntai ganda tersebut terdiri dari satu untai yang berasal dari ulir awal dan satu untai lagi berasal dari sintesis baru. Nitrogen adalah konstituen utama DNA. Setelah sampel transfer bakteri dikumpulkan, DNA tersebut kemudian diekstraksi dan dilarutkan dalam larutan cesium klorida. Sampel kemudian diputar dengan cepat dalam alat sentrifugasi. Ketika cesium klorida disentrifugasi dengan kecepatan tinggi, gradien konsentrasi terbentuk di dalam tabung. Molekul DNA yang bergerak dalam gradien hingga mencapai tempat di mana kerapatannya sama dengan kerapatan DNA cesium yang mengandung 14N dipindahkan ke posisi dalam gradien yang ditentukan oleh kepadatannya DNA yang mengandung 15N lebih padat daripada yang mengandung 14N, sehingga tenggelam ke posisi yang lebih rendah dalam gradien cesium setelah satu generasi dalam medium 14. Bakteri menghasilkan pita tunggal DNA dengan kepadatan antara dari 14N DNA dan 15N DNA menunjukkan bahwa hanya satu untai dari masing-masing duplex yang mengandung 15N setelah dua generasi dalam media 14N diperoleh dua pita dengan kepadatan sedang, yang mana salah satu untaiannya mengandung 15N dan satu pita dengan kepadatan rendah yang dimana tidak ada untai yang mengandung 15N. Michelson-Stahl menyimpulkan bahwa replikasi duplex DNA melibatkan pembentukan molekul baru dengan memisahkan untai induk dan kemudian menambahkan nukleotida baru untuk membentuk untai komplementer pada masing-masing tempat tersebut. Kesimpulan, biomolekul asam nukleat terdiri dari asam deoksiribosa DNA dan ribonukleosa RNA. Biomolekul DNA dan RNA dibentuk dari mononukleotida. Mononukleotida dibentuk oleh gula deoksiribosa
basa nitrogen dan gugus fosfat. Basa nitrogen pada DNA terdiri dari dua golongan yaitu purin dan pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin dan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Basa nitrogen pada RNA sama seperti basa nitrogen pada DNA. Hanya basa timin pada DNA diganti urasil, sedangkan gula 2-deoksiribosa pada DNA diganti dengan gula ribosa pada RNA. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.